Insan Ontelista, gimana kabarnya? Pasti luar biasa. Nah teman-teman, hari ini tahu kan kostum saya pakai Vongers nih. Pasti teman-teman penasaran tuh. Saya nggak pakai Vongers. Saya nggak pakai Vongers ya. Oke, hari ini saya bertamu ke kediaman Om Iin gitu ya. Om Iin ini kalau teman-teman sempat aktif di dunia perontelan di sekitar tahun 2010-an ke atas, pasti kenal beliau. Beliau ini punya satu website yang namanya adalah Vongers Owner Group. Nah, teman-teman, kita akan ngobrolin tentang banyak sepeda Vongers yang ada di belakang ini bersama dengan Om Iin. Ya. Terus kita akan juga ngobrolin tentang awal mulanya gimana sih Om Iin ini bisa mencintai Vongers. Halo Om, gimana kabarnya? Halo, okay. Sehat semua ya. Semuanya ya. Oke, teman-teman, sekali lagi sebelum saya melaksanakan kegiatan ini, saya sudah tes swab dulu terlebih dahulu. Jadi nanti saya akan sertakan lampirannya. Saya tadi juga sudah menyerahkan ke Om Iin tentang hasil swab saya, supaya kita semuanya sama-sama aman ya. Jadi itu yang menjadi tradisi saya sebelum saya melakukan interview. Oke, Om. Ya. Aktivitasnya selama pandemi ini gimana aja Om? Kemana aja? Gitu? Kegiatan kerja sehari-hari lah. Aktivitas dari apa? Biar dapur ngebul gitu. Dapur ngebul. Tapi kalau bersepeda ya mesti aktif ya. Betul. Om, saya yang mau tanya nih. Ya. Kalau ngomongin tentang Om Iin ini kan pasti identik banget dengan ngomongin tentang Vongers. Nah, awal mulanya Om bisa suka di satu brand yang bernama Vongers ini gimana? Iya, oke. Sebetulnya pertama kenal ondel itu ya sebetulnya bukan Vongers. Pertamanya itu bukan Vongers? Bukan. Sepeda pertama saya itu Hammer CD ya. Hammer tapi CD? CD ya. Wow. Hammer CD. Oke. Terus yang kedua malah apa? Philip. Ini jauh banget ya dari makan Inggrisan ini. Iya betul. Terus Philip gitu. Terus saya pikir kalau saya pengen Gazelle kayaknya kok mahal banget gitu waktu itu. Ya terus kemudian kok ya naik, saya sampai ke Surabaya, sampai ke Sedati itu pernah saya naik Philip, sepeda Philip. Naik sepeda Philip itu pernah. Itu sepeda enak sebetulnya karena tinggi gitu ya. Terus saya punya Hammer, itu juga dikasih temen di Cirebon gitu ya, seperti itu. Terus ya tak lihat ya Philip sama Hammer sama. Setipe lah ya. Tipe ya, maksudnya tipe lah ya, maksudnya setirnya sama aja ya gitu loh. Cuma ada beda ada ininya gitu loh. Terus kemudian saya kenalan sama teman, saya lupa rumahnya dulu di daerah bukan Kelapa 10 ya, Buduran. Namanya Pak siapa itu? Himawan apa Hermawan? Oh iya Pak Himawan. Ya saya lupa itu. Sekarang sih dia ke Ungaran. Saya diperkenalkan sepeda tinggi. Dulu kan trennya sepeda tinggi sih. Betul. 2007, 2010 itu ya. Mas Mardian pakai yang tinggi banget. Pokoknya tinggi ya, gitu kan sampai mungkin ada orang punya dapat BB55 jadi BB60. Itu pakai dulu kayak gitu loh. Dan sepeda itu tongkorongannya bagus gitu loh. Tapi itu masih doll trap ya. Terus saya lihat cuma tinggi aja nih, sesuai dengan apa? Sesuai dengan ukuran tubuh saya gitu kan. Waktu itu saya nggak tahu itu mereknya apa. Nggak tahu satu mereknya apa. Karena mungkin tidak ada platnya ya. Nggak ada. Pokoknya itu dulu kalau nggak salah orang suka sepeda itu dibuat karat, kemudian dikasih semir, sehingga nggak kelihatan. Nggak kelihatan deh itu ya. Dan ternyata itu Vongers ternyata. Vongers ya. Vongers gitu kan. Dan itu saya pakai waktu di Pamekasan, event pertama. Pamekasan. Apa itu Pamekasan ya? Ya pertama ya. Panglepor Ati Betul. Event nah itu sampai saya bawa ke situ lah, bawa kayak gitu. Jadi pertama kali lihat sepeda seperti itu, saya lihat kok tongkorongannya beda. Walaupun dia itu polos banget gitu. Tongkorongnya beda, setirnya agak naik seperti itu kok bagus gitu loh. Nah seperti itu saya dikasih Pak Hermawan kalau nggak salah seperti itu. Nah mulai dari situ saya suka sepeda Vongers gitu. Vongers ya. Ditambah lagi saya pernah dapat sepeda pertama saya itu adalah bukan sepeda pertama. Jadi sepeda pertama kan yang tadi ya di Pak Himan tuh ya. CD itu tadi. Ya, Philip yang ketiga itu Vongers yang saya awal yang nggak tahu 2007-an tuh.
Terus kemudian saya dapat CCG tuh. Langsung dapat CCG yang tahun 1904. Wow, 1904 ya. 04, tapi juga saya nggak tahu bahwa itu adalah Pongres. Itu tua gitu, nggak tahu ya. Tahu. Cuma saya kesininya aja saya tahu, oh ini CCG. Ternyata 1904. Kemudian ya saya kasih setir Pongres apa dan sebagainya gitu kan. Dan itu asal aja masukin gitu. Seperti itu. Jadi mulailah saya mulai suka gitu loh. Buat sepeda itu saya suka gitu. Kemudian ya sempatlah sekali-kali lihat websitenya si itu Josh Triple ya. Oh bagus sepedanya gitu loh. Seperti itu. Karena mungkin orang tahu Iin pernah bawa sepeda Pongres. Kemudian dengar saya yang begitu, satu lagi yang campur aduk. Bilalah gitu ya. Orang sering nawarin gitu. Nawarin orang kan dulu katanya kan Ember, Gazelle, Simplex gitu. Betul. Si ini kok pakainya Pongres gitu loh. Iya tanpa meminta gitu. Orang mulai nawarin. Oh gitu ya, Om ya? Langsung datang. Iya, ada yang nawarin D55, ada yang nawarin pokoknya gitu lah. Dan rata-rata banyak 55 gitu. 55. Mungkin kalau saya kumpulkan sampai terakhir harusnya Pongres saya ada 50. Guys, teman-teman Pongresnya ada 50. Harusnya ada Pongres 50. Banyak, Om. Ya, banyak. Jadi cuma masalahnya begini. Ya saya juga keracunan orang-orang sepeda itu harus tinggi gitu. Sepeda itu harus tinggi gitu. Saya dapat 60, saya singgir masuk PCA 55 sisikan. Itu ini tepatnya kesaksinya. 50 tempat di depan itu. Bahkan ada yang sepeda D55 pure lengkap. Itu saya suruh tak kasihkan ke orang. Udah bayarnya aja 500.000. 500.000 kayak gitu. Karena 55. Ada 55, semuanya 55 gitu. Sampai ada BB55 prem itu saya inginkan. Kesini kan saya mulai melihat bahwa kok sepeda Pongres itu bukan hanya untuk dipakai gitu loh. Bukan hanya untuk dipajang, dipakai. Bukan hanya dipakai, enak. Tinggi 60 gagah gitu loh. Kalau dipajang juga bagus harusnya. Saya bilang gitu loh. Pajang bagus. Ya harusnya sepeda 55 pun sebagai salah satu koleksi yang harus disimpan gitu. Iya. Jadi kalau lihat sepeda Pongres saya cuma satu yang 55. Cuma satu yang 55. Iya, karena dan kenapa itu? Saya bilang itu saya banyak yang lepas. Udah karena yang dilepas. Lepas ada yang saya kasihkan. Ya ada yang saya kasihkan loh. Ada yang saya jual cuma 500. Teman-teman saya tuh banyak kalau datang dapat sepeda karena apa ya? Ya dapat murah. Karena memang saya nggak terlalu ini gitu. Kebetulan juga dapatnya juga murah. Kayak gitu. Jadi saya belum pernah dapat sepeda itu mahal nggak. Kayak jadi itulah. Itu lihat pas saya pakai sepeda Pongres tuh enak gitu loh. Memang ada juga yang nggak enak. Tapi umumnya enak. Yang kedua, saya mulai ada orang menawarkan sepeda. Dan setiap yang sepeda yang tawarkan mesti ada yang beda gitu. Pasti ada yang sesuatu yang different gitu ya. Jadi kalau saya dapat BB tapal kuda, ada setirnya beda gitu. Ketemu lagi yang tromol, setirnya juga beda. Mulai dari situ saya melihat keunikan Pongres ya. Dibandingkan dengan sepeda yang lain gitu loh. Bapak Ibu merek lain seri ini tetap ujung-ujungnya sama. Gitu. Ada juga yang orang bilang ininya pakai Gotri, bearing gitu ya. Saya nggak peduli. Ya modelnya tetap sama gitu loh. Modelnya tetap aja sama gitu. Jadi saya bilang kasarnya nggak layak lah dikoreksi gitu. Yang dikoleksi itu yang beda gitu. Beda gitu. Okay. Dan enak dipakai. Om, ini saya mau tanya nih. Kalau sekarang ini, Om ini ada berapa sepeda Pongres sih, Om? Saya sampai lupa. Ya. Teman-teman di belakang ini semuanya Pongres, nanti kita akan coba cek. Jadi, ya. Yang jelas tersisa 25. 25 Pongres ya. Oke, kalau ini kita hitung berapa, berarti sisanya ada di Bogor. Ada di Bogor. Dari semuanya itu, Om. Iya. Menurut Om pribadi yang paling disukai sama Om itu yang mana? Sepeda yang paling saya sukai dan saya pakai Mojokerto Surabaya ya. Event itu sampai 3 kali.
sepeda yang paling jelek. Ini. Sepeda yang paling jelek justru ya. Oh, yang ini. Ini BB55. BB55. Ini di web saya juga pernah saya ceritain nih. BB55 ini dulunya dibuat BB60. Entah siapa yang buat gitu loh. Cuma nyerahin ke saya udah BB60. Iya. Ini ya, Bu ya. Oke. Saya kembalikan lagi. Teman-teman nanti kita coba cek gitu ya. Cek. Kenapa Om In bisa benar-benar suka di BB55 yang menurut saya keren banget sih gitu ya. Nanti coba kita cek ya. Oke. Om, saya juga mau tanya Om. Pernah nggak Om, kalau sekarang melihat perkembangan Pongers gitu ya, yang luar biasa menurut saya ya. Jadi kadang-kadang ada aja orang yang tahu-tahu pop up ketemu di kandang bentuknya bagus-bagus. Dan juga bertentangan dengan ada beberapa sepeda-sepeda yang didatangkan dari luar negeri untuk masuk ke kita gitu Om. Nah, kalau Om sendiri penikmat sepeda Pongers yang dalam tanda kutip zaman dulu kan belum ada ya Om, impor-impor kayak gitu. Yeah. Gimana sih Om sudut pandangnya dari hal tersebut Om? Kalau saya sebagai pengguna sepeda, kemudian penikmat lah ya sepeda, saya suka itu karena sepeda itu kok asalnya dari mana gitu. Punya histori tersendiri. Histori sendiri gitu kan. Sebetulnya saya tuh terinspirasi dengan websnya dari Malaysia itu, saya lupa, Bicycle Malaya ya. Ada itu ya, mereka itu sebelum waktu itu saya membuat website ada lagi tuh tentang Hamber malah. Hamber dan Philips saya upload ya. Dan itu saya mau mencoba karena saya lihat mereka itu sepeda itu nggak mendapatkan utuh atau mungkin sepeda tuh nggak bisa jalan gitu loh. Ditemukan di kandang ayam gitu kan, ditemukan di gudang Cina dan sebagainya. Jadi saya melihat itulah unik yang harus kita keunikan memiliki sepeda dengan asalnya seperti itu. Asalnya seperti itu. Gitu. Jadi endemik Indonesia. Indonesia gitu loh. Jadi ada upaya gitu loh. Cuma kadang waktu itu saya karena mungkin teknologi buat kita video, memfoto gitu ya. Kadang-kadang sering lupa, tahu saya ketemu sepeda dapatnya di gudang, kemudian saya bersihkan, tahu oh iya kok tidak diabadikan. Tidak diabadikan ya. Gitu loh. Jadi saya melihatnya bukan anti impor, enggak, saya nggak anti impor gitu loh, cuma perasaan mendapatkannya itu feelnya itu endemik Indonesia gitu loh. Betul. Ini menarik banget ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di beberapa teman-teman di sosial media gitu ya, banyak banget bermunculan nih gitu ya, di beberapa tempat itu bermunculan. Nah Om, kalau saya mau boleh tanya lagi, sebetulnya apa sih yang membedakan? Kalau kita tahu bahwa Pongers ini kan mulainya udah dari tahun 1800-an 90-an lah ya, sekitar 1890 gitu ya. Terus nanti dia sampai berbranding dengan Ponic, terus Jermaan dan Pongers sendiri. Nah, dari tiap tahun itu menurut Om sendiri apa sih spesialnya Om? Tiap dalam arti sepedanya dah? Dari sepedanya. Apakah tiap tahun itu punya edisi-edisi spesial seperti itu? Saya sih melihatnya gini ya, Pongers itu, ini saya bilang tadi di awal sebelum kita mulai, saya tidak melihat literatur cuma saya jelaskan yang pernah dijumpai ya di Indonesia. Jadi sepeda Pongers itu kalau saya lihat ya, itu kurang lebih lah ya. Itu ada beberapa perbedaan seperti di bottom bracket ya. Kalau kita melihat bottom bracket yang tahunnya lebih tua, anggaplah 20 tahun 1923 ke bawah, itu mesti bottom bracketnya dia dikunci. Ya, ada pengikat kayak gitu. Bisa jadi dia lebih kecil diameternya. Saya pernah ngukur cuma lupa. Kalau nggak salah itu 38, kemudian yang terbaru itu 36 gitu. Mili. Seperti itu. Nah, itu kelihatan berbeda. Kemudian masalah tarikan gitu loh. Yang tua itu tarikannya juga beda gitu. Stud frame-nya itu. Mungkin nanti kita bisa jelasin satu persatu sesat berikutnya ya. Itu dia akan berbeda. Terus saya ketemu Luga itu. Sepeda tahun 1926. Tarikannya juga berbeda. Jadi 23 ke atas ke 30 itu berbeda. Itu berbeda ya. Terus rem sengkot mungkin dari awal ya. Dari pertama tahun 1911-an itu ada rem sengkot itu. Betul. Terus kemudian kalau kita ngomongin rem botol, dia berubah kayaknya saya melihat Fossil tuh punyanya siapa saya lupa.
itu 1928 dia ada rem botol. Ada rem botol ya. Rem botol 1928. Nah, kalau kita lihatin sepeda dari tahun 1923 atau 25 ke bawah gitu, mesti berupa mekatnya itu dia ada pengikat. Tapi mulai dari 25 ke atas itu masih ada polos, tidak ada pengikat. Ya. Nah, untuk tarikan itu juga berbeda gitu loh. Tarikan mas saya bilang tadi, kalau tarikan yang sebelumnya itu kalau kita pecah jadi 4 itu bisa. 4 gitu kan. Tapi tahun 1925 nanti tarikannya juga beda lagi kayak gitu. Betul. Terus kalau kita ngomongin rem botol tadi kan itu 1928 lah. Terakhir saya lihat fosilnya 1928. Saya punya 1930. BB 30, CCG 1930 juga. Terus kemudian kalau ngomongin itu tromol itu yang saya lihat fosilnya itu 1935, 36. Tahun 30-an ke atas itu ya justru malah. Justru saya sih melihatnya bukan itu kelihatannya 35. Coba dicek aja yang punya sepeda tromol mungkin rata-rata 35. Kalau ada 34 ya berarti 34 lah. Saya nggak tahu. Yang jelas tahun itu ya. Iya. Tapi dengan setir yang berbeda loh maksudnya. Dengan setir yang spesial loh ya. Wow. Setir spesial loh maksudnya setir yang saya punya ini kan setirnya udah pakemnya Pongers ini. Tapi kalau ada tromol 1930 mesti dia pakai setirnya, pakai setir yang rem karet biasa. Pasti dia pakai tapak kuda nanti. Nah itu jadi perdebatan tuh. Jadi perdebatan kenapa saya bilang? Karena apa? Oh ini modifikasi saya bilang. Kenapa? Di Inggris itu tromol tuh sudah ada 1930 sudah ada gitu loh. Coba kan mungkin barangkali ya Pongers Pongers belum ngeluarin. Cuma yang punya Pongers di Belanda mungkin ya dia pasangin tuh rem karetnya dia dikasihin tromol, kemudian diakalin kasih lah itu. Karena memang ada kemungkinan itu ada ya. Gitu. Ya. Tapi Allah alam sih saya nggak tahu. Cuma itu. Oke, menarik banget ya teman-teman. Ini pertanyaan saya terakhir Om. Sebelum kita masuk section kedua yang untuk kita lihat sepedanya Om Iin ya. Om, ada pesan-pesan khusus nggak? Gimana sih cara kita yang kaum awam untuk pertama kali cara ngecek bahwa itu sepeda Pongers? Itu caranya gimana Om? Yang paling gampang deh. Yang paling gampang. Kalau kita ngomongin sepeda Pongers ya sebelum tahun 40-an, tahun 50 kali ya. Mesti itu kan kita akan melihat nomor prem lah. Nomor prem. Dia khas itu. Khas ya gitu kan. Tapi kalau sudah tahun 50-an ke atas, 60 mungkin ya kemudian Grand Sport kayak itu nomor premnya beda kan. Posisinya bukan di bawah sadar tapi di depan gitu kan. Itu udah kelihatan. Kemudian kalau tahun-tahun tua mesti ya di keni yang bawah. Di garpu ada betul. Di bawah ada kayak gitu. Ya. Terus ya itu aja sebetulnya sih. Identifikasi dari frame-nya ya mesti perbedaan di situ gitu loh. Pasti penomor coba dicari, tidak ada yang sistem penomornya sama dengan Pongers. Kecuali yang tahun 60-an ya. Betul. Itu udah beda kayak gitu. Oke. Itu. Om punya pesan-pesan terakhir nggak untuk teman-teman yang ingin memulai hobi kecintaannya terhadap Pongers? Gimana Om? Ini hal yang sulit ya teman-teman. Karena kayak lagi kata secara literatur Pongers itu bukan hanya fit teman-teman, tapi disebutnya sebagai rigiwell gitu ya. Nah, rigiwell itu tingkatannya lebih tinggi gitu ya. Oh gitu ya. Sampai saya mungkin gimana gitu ya. Ada pesan-pesan khusus Om? Mungkin untuk teman-teman. Iya, kalau ngomongin sepeda Pongers gitu, kecuali kalau penggemar seperti saya, jangan berharap dapat sepeda Pongers yang kelihatan bagus, mengkilat kayak gitu. Ya kalau penggemar ontel yang sukanya mengkilat ya jangan suka Pongers. Karena jarang yang mengkilat memang sepeda Pongers itu ya. Tapi kalau udah ngomongin sepeda Gazelle, Hybrid itu pasti mengkilat Pak. Masih mengkilat. Jadi ya mau mulai dengan yang berkarat. Berkarat, sepeda Pongers berkarat walaupun dapat premnya aja naikin enak lah. Kayak gitu. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya bersama dengan Om Iin. Nah, pesan dari saya tadi ya teman-teman ya, kalau teman-teman mendapatkan sebuah sepeda, yang pertama adalah yuk cintai dulu gitu ya, seperti Om Iin mencintai sepeda Pongersnya. Oke teman-teman, selalu yang saya katakan kepada teman-teman semua, yang penting itu adalah sepedaannya, bukan sepedanya. Thank you teman-teman, bye. Ya.